Chapter 24, Alkemis tingkat pertama. Sementara kerumunan masih mengobrol, kepala Lan Duo beramai-ramai. Yang dia dengar hanyalah mengalahkan Lan Xuan dengan satu gerakan. Dia merasa seperti sedang kesurupan dan bayangan di depan matanya tampak tidak nyata saat sosok kurus melintas di benaknya. 5 hari kemudian di sebuah ruangan dalam wilayah gravitasi 10 kali lipat, aura putih susu samar melilit Yun Xiao sementara tubuhnya meringkuk dan berpose seperti bayi di dalam rahim ibunya. Napasnya sangat lemah sehingga seolah-olah dia tidak bisa bernafas sama sekali. Namun pori-pori di kulitnya membuka dan menutup, menghirup dan menghembuskannya sendiri. Itu adalah cara yang sangat cerdas untuk mengatur nafas dan yang dapat membuat seseorang kembali ke alam bawaan dan memasuki keadaan janin. Dia tampak seperti tidur di permukaan, tetapi Qi di dalam tubuhnya mengalir seperti sungai besar. Beberapa kali lebih kuat daripada meditasi biasa. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu ketika matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan dia menghembuskan aliran udara kotor sementara matanya berbinar. Aku sekarang adalah pejuang bintang 2 puncak dan hanya perlu 3 hari lagi untuk membuat terobosan dalam teknik janin. Tapi dia sedikit mengernyit saat titik-titik emas muncul di benaknya dan mengembun perlahan. Sebuah naskah emas muncul dalam kehampaan dalam pikirannya. Terdiri dari teks tak terbaca yang tampak seperti berudu, berkedip-kedip dan menghilang berulang kali dan tidak pernah terbentuk. Teknik ilahi ekspansi besar ini sangat misterius sehingga tidak hanya mustahil untuk dituliskan, tetapi juga sangat sulit untuk dibentuk di atas altar spiritual. Aku tidak peduli seberapa keras aku merenungkannya. Namun demikian, setiap upaya telah meningkatkan kekuatan jiwa aku banyak. Meskipun teknik kultivasi jiwa jarang terjadi, aku telah membaca lebih dari 10. Dan aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu misterius. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, ngomong-ngomong, seni bela diri dapat dipraktikkan kapan saja, tetapi sangat jarang kekuatan jiwaku tumbuh ke tingkat ini. Sekarang kuncinya adalah mengambil kesempatan ini dan menjadi alkemis tingkat pertama. Baru saja ketika dia akan mencapai puncak tahap prajurit bintang 2, kekuatan jiwanya juga mengembun sampai batas tertentu. Sementara itu di bawah perenungannya, teknik ilahi ekspansi besar muncul lebih lengkap dari biasanya. Oleh karena itu, dia dengan tegas berhenti berlatih seni bela diri dan mulai berkonsentrasi pada penempaan kekuatan jiwanya di dalam pikirannya. Dengan munculnya Great Expansion Divine teknik, semakin banyak titik emas muncul di benaknya dan mereka memancarkan cahaya keemasan ke seluruh altar spiritualnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yun Xiao adalah seorang alkemis tingkat 9. Jadi dia secara alami tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia langsung mengedipkan indera ilahinya dan semua titik emas segera bergegas menuju pusat seolah-olah sebuah lubang hitam telah muncul dan melahap segalanya. Padatkan! Dia membuka matanya tiba-tiba. Garis-garis petir emas mengambang di dalamnya sebelum perlahan-lahan menyebar. Beberapa saat kemudian matanya kembali ke keadaan normal, cerah dan jernih. Aku akhirnya mendapatkan kembali kekuatan jiwa tingkat pertama. Sekarang aku bisa membuat senjata dan semua jenis ramuan sendiri. Sosok Yun Xiao keluar dari ruangan dan masuk ke susunan teleportasi. Ketika dia kembali ke asramanya dan hendak membuka pintu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia kemudian berbalik tiba-tiba dan hendak pergi. Mengapa kamu pergi? Kembali ke sini. Sebuah suara datang dari dalam asramanya dan pintu dibuka dengan mencicit. Yun Sang menatapnya dengan dingin. Dengan sedikit kemarahan di wajahnya,
Li Yunxiao, apakah kamu benar-benar menganggap kata-kataku sebagai embusan angin? Sudah 5 hari, mengapa kamu tidak datang menemui aku? Jejak keringat dingin merembes keluar dari dahi Yuan Xiao saat dia tertawa malu dan berkata, aku sudah melupakannya begitu aku mulai berkultivasi. Puncak puncak prajurit bintang 2. Kamu baru 5 hari sejak kamu maju ke bintang 2. Ekspresi Yun Sang tiba-tiba berubah ketika dia merasakan gelombang ki primordialnya yang samar datang dari Yun Xiao. Li Yun Xiao, katanya dengan suara yang dalam, aku tahu kamu pasti pernah mengalami pertemuan aneh. Tapi disiplin pencaksilat terletak pada ketekunan. Kamu tidak boleh demi kecepatan mempertaruhkan diri kamu dengan meminum beberapa pil dengan efek samping yang serius, atau kamu akan membahayakan masa depan kamu. Dia salah mengira bahwa Yun Xiao telah mengkonsumsi beberapa pil penambah kekuatan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berkembang dengan kecepatan yang melakukan seperti itu. Yun Xiao merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dia tahu dia mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri. Jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, kamu dapat yakin bahwa aku tidak pernah meminum pil apapun. Ekspresi ketidakpercayaan melintas di wajah Yun Sang. Tetapi dia tidak terlihat seperti sedang berbohong ketika dia melihat matanya yang jernih dan cerah. Oleh karena itu dia merasa lega dan berkata, bagus, sekarang aku pikir kamu harus memberi aku penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apaan? Yun Xiao tiba-tiba menampar kepalanya sendiri. Oh, aku baru ingat bahwa aku memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Tatapan Yun Xiao yang dingin dan membunuh menimpanya dalam sekejap, mengirimkan getaran ke tulang punggungnya. Menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri kali ini, Yun Xiao berkata dengan senyum masam, apa yang kamu ingin aku jelaskan, Guru? Dia memusatkan perhatian padanya dan menemukan bahwa siswa yang tidak berguna ini, yang tidak pernah menarik perhatiannya sebelumnya, menjadi semakin sulit untuk dipahami, terutama setelah duel. Bagaimana kamu mempelajari segel kehidupan mengambang Lord Yang Di dan Great Wind dan Cloud Palm Lord Gu Fei Yang? Sebelum aku memasuki meditasi terpencil, kamu hanyalah seorang siswa biasa yang bahkan belum membuka cakra apapun. Tetapi ketika aku keluar 5 hari kemudian, kamu telah menjadi pejuang bintang 1. Apa yang terjadi? Pose yang kamu gunakan untuk menekan pil peledakan asal di tubuh kamu hari itu. Teknik budidaya apa itu? Dan kamu sebelumnya telah memberitahu aku rahasia menaikkan level senjata tembaga merah di kelas. Bagaimana kamu mengetahuinya? Serangkaian pertanyaan keluar dari bibir merahnya membuat Yun Xiao sakit kepala. Ya, bagaimana pendapat dekan? Yun Xiao memelototinya dan berkata, analisis dekan adalah bahwa kamu diajar oleh Lord Yang Di. Dia berpikir bahwa Lord Yang Di telah mengajarimu semua teknik bela diri dan alkimia yang menantang surga ini. Yun Xiao tertawa. Dekan itu sangat pintar, menebak dengan benar seperti yang dia katakan. Masuk akal untuk mendorong semuanya pada Yang Di. Bagaimanapun Yun Xiao tidak takut menghadapinya. Bahkan dia berharap mereka bisa bertemu sesegera mungkin. Omong kosong! Pernyataan kasar keluar dari mulut Yun Sang dan mengejutkan Yun Xiao. Menatapnya dengan dingin, dia berkata, orang lain mungkin tidak tahu ini, tapi aku tahu. Pertama-tama, meskipun menjadi kepala militer negara yang memegang kekuasaan besar, keluarga kamu tidak pernah memiliki kontak dengan Lord Yang Di. Kedua, sejauh yang aku tahu, Lord Yang Di tidak tahu Great Wind dan Cold Palm. Bagaimana kamu tahu Yang Di tidak mengetahuinya? Yun Xiao bertanya dengan heran. Pikiran Yun Sang sepertinya mengembara, tetapi kemudian dia segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ya, karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Awalnya aku khawatir tentang kamu dan telah memikirkan cara untuk kamu. Tapi sekarang sepertinya kekhawatiranku tidak perlu. Tetap saja kamu harus ikut denganku. Aku telah menemukan kamu seorang master di asosiasi alkemis. Dia bilang dia ingin melihat hasil tes kekuatan jiwamu sebelum memutuskan apakah akan menerimamu sebagai murid. Apa? Kamu telah menemukan aku seorang master? Mata Yun Xiao melebar saat dia berkata dengan tergesa-gesa.
Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Aku tahu kekuatan jiwa aku dengan sangat baik itu terlalu sampah. Terserah kamu untuk memutuskan apakah kekuatan jiwa kamu adalah sampah atau tidak. Kata Yun Xiang dengan dingin, aku setuju dengannya. Dan kamu tidak tahu betapa sulitnya bagi aku untuk membuatnya menerima permintaanku. Kamu harus pergi, mau atau tidak. Tanpa memberinya kesempatan untuk berdebat, Yun Xiang menyeretnya dan mulai ke arah asosiasi Arkemis. Siapa ahli ini? Yun Xiao berteriak. Kamu ingin aku menganggapnya sebagai tuanku? Apakah dia layak? Yun Xiao terdiam sejenak, lalu dia memarahi dengan marah. Dia adalah alkemis paling menjanjikan di asosiasi. Butuh upaya besar bagi aku untuk membuatnya menerima permintaan aku, sementara yang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertanya kepadanya. Jadi sebaiknya kamu tidak mengacaukan ini. Dengarkan aku, bahkan jika kamu berspesialisasi dalam seni bela diri, itu akan sangat bermanfaat bagi pencapaian kamu jika itu dilengkapi dengan kultivasi jiwa kamu. Adapun siapa pria itu, kamu akan tahu ketika kita sampai di sana. Yun Xiao terdiam karena dia sedikit terkejut. Prajurit rata-rata tidak akan memahami hubungan yang saling melengkapi antara mengolah ki dan jiwa. Tampaknya bagi dia bahwa Yun Xiang ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi pasti telah diajarkan oleh beberapa ahli. Begitu saja, dia setengah diseret ke asosiasi. Begitu mereka melangkah melewati pintu, Yun Xiang segera menemukan Jiarong menjawab pertanyaan para murid di sudut. Dia sudah dikelilingi oleh banyak orang. Dia mendorong masuk ke kerumunan, memancarkan aura material lore-nya. Akibatnya orang-orang di sekitarnya mundur dengan wajah marah. Tidak mempedulikan mereka, dia hanya berteriak, Tuan Jia, aku mencari kamu. Apakah kamu masih ingat siswa yang aku sebutkan terakhir kali? Tuan muda keluarga Li Yun Xiao, aku telah membawanya ke sini. Yun Xiao tercengang, dia benar-benar meminta Jiarong untuk menjadi tuanku. Oh, kamu di sini, Tuan Yun Xiang. Jiarong berkata dengan suara acuh tak acuh bahkan tanpa melihat ke atas. Pergi ke lobi dan cari murid untuk menguji kekuatan jiwanya terlebih dahulu. Baiklah, Yun Xiang mengangguk dan berbalik. Li Yun Xiao, keluarlah bersamaku. Yun Xiao mengikuti Yun Xiang dengan ekspresi pahit di wajahnya dan hendak keluar ketika sebuah suara terkejut terdengar. Ini kamu! Pelayan di meja depan, Lu Yao, bergegas mendekat dan berkata dengan gembira, akhirnya aku melihatmu lagi. Setelah mendengarkan saranmu, tingkat keberhasilan kakakku dalam menyempurnakan ramuan penguatan hampir 100%. Terima kasih banyak. Yun Xiao mengacukannya dan berkata dengan senyum yang membesarkan hati, beritahu saudaramu bahwa dia mendapat hadiah yang cukup bagus. Dan jika dia terus melakukannya, dia akan berhasil suatu hari nanti. Wajah Lu Yao bersinar dengan rasa terima kasih. Kakakku menghasilkan banyak ramuan penguat dan menghasilkan banyak uang. Dia sekarang dalam meditasi terpencil, bersiap untuk membuat terobosan ke tingkat berikutnya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Si cantik kecil itu begitu emosional sehingga dia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Penampilannya yang cantik menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Yun Xiao tertawa dan berkata, hehehe, kamu ingin berterima kasih kepada aku? Itu mudah, menikah saja denganku. Memerah, Lu Yao terkikik dan berkata, jangan bercanda. Setelah bekerja sebagai pelayan selama beberapa tahun di asosiasi Arkemis, dia telah melihat berbagai macam orang, baik dan buruk, dan menggoda bukanlah hal yang aneh baginya. Jadi dia secara alami tidak menganggap serius kata-kata Yun Xiao. Namun pada saat ini hatinya tiba-tiba melahirkan secerca antisipasi yang bakal mengejutkan dirinya sendiri. Li Yun Xiao, apakah kamu memiliki ide di mana ini? Beraninya kamu menyimpan niat jahat seperti itu dan menggoda seorang gadis? Yun Xiao menggeram, menampar bagian belakang kepalanya. Jadi namanya Li Yun Xiao? Lu Yao mengulangi nama itu di dalam hatinya. Yun Xiao tidak berani menghindar, jadi tamparan itu mendarat tepat di kepalanya. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia berkata, kapan aku melakukan itu? Tidak bisakah kamu melihat dia yang menggodaku? Bah! Lu Yao tersipu malu. Dia malu untuk tinggal di sini lebih jauh.
Betapapun kurang ajarnya dia, jadi dia dengan cepat berbalik dan berjalan pergi. Sekian, see you next chapter.